Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sore ini saya di ngobrol-ngobrol dengan teman-teman TikTok. Pada sore hari ini saya ingin membicarakan tentang sesuatu yang keluar dari kemaluan manusia, yaitu berupa laki-laki dan perempuan itu bisa mengeluarkan 3 cairan yang sama antara laki-laki dan perempuan, itu yaitu berupa mani, madhi, atau wadhi. Selama ini yang kita banyak tahu adalah berupa mani, yaitu apabila mungkin laki-laki, anak laki-laki yang sudah mulai balik, tandanya yaitu mimpi basah, maka dia bermimpi mengeluarkan ngompol ya, yaitu mengeluarkan mani. Kemudian ada lagi selain itu sebenarnya ya, kalau laki-laki perempuan itu sama-sama mengeluarkan 3 cairan dari kemaluan mereka, dari vagina dan dari penisnya ya, yaitu mani, madhi, dan wadhi. Kalau yang selama ini kita tahu, mani itu adalah suatu cairan kental ya, yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan, dan itu nanti mewajibkan mandi besar atau junub. Kalau mani itu mewajibkan mandi besar atau junub. Nah, ini keluarnya nggak tiap hari, bisa jadi ya, maksudnya untuk tataran normal itu kalau pas kalau mungkin terangsang atau mungkin mengalami klimak antara suami istri lah, itu mani. Tapi kalau madhi atau wadhien, mani, madhi, wadhi. Mani tadi sudah, sekarang madhi. Kalau mani itu suci ya, kalau mani itu suci. Kalau laki-laki habis mimpi atau suami istri habis berhubungan suami istri lah, itu wajib mandi besar atau mandi junub. Kemudian kalau madhi itu cairan najis nih, najis. Tapi mesti lek metu kroso, nggih. Tapi tidak wajib mandi besar. Jadi mboten kudu adus, cuma dibersihkan aja. Karena itu najis ya. Nanti kalau mau sholat itu harus dibersihkan. Karena itu najis ya. Ini keluarnya itu karena mungkin terangsang, atau mungkin melihat laki-laki melihat cewek cantik yang bohai lah, itu dia moro-moro metu teles-teles lah, ini jenenge madhi, terangsang. Kalau cewek misalnya ya, dia itu juga bisa seperti itu. Misalnya seorang istri dijumbu atau berjumpa dengan suaminya lah, kok dia itu moro-moro metu teles-teles, cair agak kental tapi tidak putih seperti madhi ya, maksudnya bening. Nah, itu madhi, itu najis, jadi kudu diresiki ya, harus dibersihkan karena itu najis ya. Kemudian yang ketiga itu adalah wadhien. Ini najis juga, wadhi. Tapi wadhien ini bukan karena terangsang atau bukan karena ini hal-hal yang berkaitan dengan seksual, tapi ini karena keluar karena mungkin ada, kita itu mungkin sejak
SD, SMP itu sudah keluar wadhi. Nggih. Kalau mamanya kita habis olahraga, pamane pas di sekolah habis olahraga. Lah kok niku moro-moro keluar cairan. Nah, itu jenenge wadhi. Laki-laki maupun perempuan bisa jadi seperti itu keluar ya. Namanya wadhi. Niki wadhi ini juga najis ya, najis. Tapi tidak harus mandi besar, tidak perlu mandi besar. Kalau mau sholat cukup dibersihkan saja ya. Niku biasanya lek keluar itu nanti setelah buang air kecil. Ini bar pipis, moro-moro kok metu. Ada kalau pipis itu kan tidak lengket, maksudnya tidak kental ya, cair kayak air ya. Nah, habis pipis itu biasanya ada keluar, mungkin saya rodok kental-kental. Nah, itu namanya wadhi.
jenengan teliti melihat atau merasakan, kadang metu itu kadang itu keluarnya sampai di celana dalam laniku. Nah, jadi kalau wazi ini najis, mazi juga najis, harus dibersihkan, tapi tidak wajib mandi junub atau mandi besar. Beda dengan mani. Kalau mani itu tidak najis, suci. Mani itu suci, keluarnya ini yang membedakan penyebabnya adalah keluarnya itu penyebabnya itu ya, karena bisa jadi terangsang atau mungkin berhubungan suami istri itu keluar wazi. Nah, itu nanti biasa makanya celana dalamnya kudu dilepas. Jadi pas sholat itu kadang kita bisa ganti celana dalam atau kita bisa dilepas. Halo Nel. Jadi tapi untuk zaman sekarang itu ada trik-trik yang bisa kita tidak harus melepas atau ganti celana dalam ya ketika mau sholat ya. Karena mungkin ada dari teman-teman yang pakai panty liner itu loh, kayak softtek tapi yang tipis panty liner itu kan nanti untuk menampung atau melindungi celana dalam kita dari keluarnya wazi tadi. Jadi ketika ada pagi-pagi mau sekolah umpamanya atau mau bekerja, itu sebaiknya kalau nanti kita itu tidak mengganti, mau sholat duhur umpamanya kok mboten ganti celana dalam, itu nanti kita kalau kita yakin kita tidak keluar wazi ya oke wes, mesti kalau kita tidak keluar wazi
Oke, pamane yakin kita itu bersih, itu bisa saja dipakai. Tapi nek pamane kok kita tadi pamane bekerja kok dilelah angkat-angkat, jalan yang agak jauh atau mungkin olahraga yang agak berat kok dilelah metu wadi. Nah, itu nanti bisa jadi apa jenenge? Kita sebaiknya agar tidak ragu karena wadi itu najis nggih, najis, harus dilepas saat sholat. Itu kita itu tidak pakai celana dalam. Gini memang kalau di masyarakat umum itu jarang, maksudnya itu kurang ya, maksudnya kurang familiar ya. Tapi kalau di pesantren itu familiar sekali. Kalau mau sholat itu nanti dilepas CD yang tadi atau ganti. Tapi sekarang ya itu tadi karena sudah ada model menggunakan pentiliner. Nah, pentiliner itu bisa melindungi celana dalam dari wadi tadi. Sehingga ketika kita sholat cukup melepas pentilinernya aja, dibuang atau bisa kita ganti, tapi kita tetap menggunakan celana dalam yang kita pakai tadi. Nah, kayak gitu. Jadi ini hati-hati ini bab cilik, bab apa itu? Kayaknya ringan, tapi kalau tidak di pesantren itu tidak diajarkan. Karena selama ini saya melihat ya, mungkin di kantor atau di sekolah-sekolah atau di mana tempat bekerja itu jarang sekali mereka yang memperhatikan ketika saat sholat itu melepas celana dalam atau mengganti celana dalam, karena kita tidak tahu wadi itu bisa jadi keluar tanpa kita terasa ngerti-ngerti moro-moro teles lah kayak ngoten lho. Itu harus hati-hati karena itu najis ya, intinya wadi itu najis. Kalau mengaji ngomongin tentang gula yang penting. Jadi kalau wadi, mani tadi kan 3 hal yang berbeda. Saya sudah sampaikan. Kemudian ada lagi kalau madhi itu, kalau mani itu kan kental nggih, kental koyo amit sewu koyo nek kita riak itu kan kental koyo ngoten niku. Kalau yang normal. Kemudian kalau yang wadi itu yang bukan mani tapi najis gara-gara terangsang. Itu kan kita keluar wadi. Laki-laki maupun perempuan sama saja bisa keluar wadi. Lah, itu warnanya putih, lendir, kayak berlendir ngoten niku. Ini karena berhayal atau karena terangsang, itu penyebabnya. Kemudian kadang nggak kerasa metu itu kadang nggak terasa, gitu ya. Ini laki-laki maupun perempuan. 3 itu najis sih, najis. Harus dibersihkan kalau mau sholat harus dibersihkan. Kemudian kalau madhi itu maka harus dibersihkan ya. Kalau wadi itu cara membersihkannya ada berpipis. Kalau habis keluar air buang air kecil itu sebersih mungkin lewawi. Karena nanti kalau pipis itu kan ming barang cairan toh, ming barang ibaratnya kan kayak air. Itu nanti otomatis digebyur, diresiki bersih. Tapi kalau wadi, sesuatu yang keluar setelah kita buang air kecil atau karena kita kelelahan tadi, itu agak kental juga. Kudune diresiki ngasih bersih. Nah, itu jangan lupa wadi itu ngresiki ngasih resik karena itu agak kental, karena itu merupakan lendir kayak gitu nggih. Nah, itu yang sesuatu yang bisa keluar dari laki-laki maupun perempuan. Sekarang saya mau berbicara tentang sesuatu yang hanya keluar dari kemaluan perempuan. Nek cah wedok niku selain mani, wadi, madhi, itu ada 3 macam darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Apa saja? Yang pertama yaitu darah haid. Darah haid ini yaitu sebagai darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Itu karena membusuknya sel telur dari ovarium itu ya, dari rahim perempuan karena tidak dibuahi. Ya, ini ya, saya yakin yang pernah belajar biologi atau IPA itu sudah diajarkan ya. Jadi nek mamane ADW menstruasi itu sebenarnya itu kan telur yang membusuk di rahim kita karena tidak dibuahi, maka dia membusuk kemudian keluar berupa darah haid. Makanya darah haid itu darah kotor. Nah, darah kotor itu. Kemudian darah kotor ini bisa keluar antara waktunya itu bisa sehari semalam atau seminggu.
maksimal 15 hari. Itu dari penelitiannya Imam Syafi'i, yang dulu penelitiannya itu zaman kita masih ini, penelitiannya di zaman Imam Syafi'i tapi relevan di zaman kita sekarang. Jadi darah haid itu, makanya kita kira kok kita merasa keluar darah wayai haid, nah itu kita itu tunggu dulu sehari semalam. Kenapa sehari semalam nanti kok ya masih keluar, niku berarti niku ya memang minimal sehari semalam, karena masing-masing perempuan berbeda nggih, itu volumenya darah haid itu. Tapi rata-rata di Indonesia itu 5 sampai seminggu, itu rata-rata umumnya. Tapi ada yang maksimal itu 15 hari. Jadi makanya nek pamane kok dari seorang perempuan niku kok metu darah haid, itu nanti kok pun 15 hari kok belum berhenti, maka dihitung setelah 15 hari itu adalah darah istihadah. Istihadah adalah darah sakit, darah penyakit. Nah itu sudah wajib mandi. Jadi bar 15 hari niku kudune pun adus keramas suci. Adus keramas suci nggih. Bar niku hari ke-16 itu berarti sudah darah istihadah. Istihadah itu darah karena sakit penyakit ya. Mungkin ada hal yang tidak beres tenggok rahime, lah itu masih keluar darah. Itu bukan termasuk darah haid, tapi darah istihadah yang kita harus wajib sholat. Jadi pun hari ke-16 itu kita walaupun masih keluar darah, itu kita wajib sholat, mbak-mbak, ibu-ibu sedoyo. Jadi itu berbeda gitu ya. Kemudian umur berapa perempuan itu mulai keluar darah haid? Yaitu umur 9 tahun. Jadi mulai umur 9 tahun niku dari penelitiannya Imam Syafi'i dulu itu seorang perempuan itu sudah bisa keluar darah haid. Nah terus bagaimana nek umurnya 8 tahun kok pun metu darah? Kan ada mungkin anak perempuan kok umurnya tasih 8 tahun kok pun metu darah kayak darah haid. Itu berarti bukan termasuk darah haid itu. Ya, jadi apa yang diputuskan oleh Imam Syafi'i dulu itu kalau umur sakderenge umur 9 tahun kok sudah keluar darah, itu bukan termasuk darah haid. Itu adalah termasuk darah istihadah atau darah penyakit. Ya, tapi ini jarang terjadi, atau mungkin 1001 atau mungkin nggak pernah ya. Di tempat saya belum pernah menemukan sakderenge umur 8 tahun kok keluar darah, itu belum pernah. Ya sidik-sidike sak nom-nome umur 9 tahun. Kalau sudah 9 tahun kok keluar darah itu berarti dia keluar darah haid, maka itu seorang ibu harus punya grete, harus tanggung jawab. Diwarai anaknya itu sejak itu sudah tidak sholat, tidak menyentuh Al-Qur'an. Lalu kalau membaca Al-Qur'an niat apa ini terus koyok ngaji niko mboten bareng. Jadi sholat tidak, puasa tidak ya, kemudian tidak membaca Al-Qur'an, tidak menyentuh Al-Qur'an. Itu kalau pas menstruasi. Tapi bolehkah berwudu nek pas saat men? Men itu koyok wudu, tapi niatnya bukan untuk sesuci, bukan untuk toharoh. Niatnya yaitu kalau menstruasi itu, kalau wudu itu bukan untuk toharoh tapi untuk tabarrud. Tabarrud itu barit. Barit itu dingin. Jadi niat kan kadang kalau menstruasi itu kan emosinya itu kan lebih labil ya, gampang lesu, gampang besungut, gampang ribut. Maksudnya itu melihat sesuatu itu tidak sefresh kalau pas habis menstruasi. Nah jadi kalau lagi menstruasi itu kita itu boleh sering-sering bersihkan atau gimana ya, raup. Jadi kalau pas mungkin ganti pembalut itu sekalian koyok wudu. Jadi yang dibersihkan seperti anggota wudu, tapi niatnya bukan niat wudu, bukan niat toharoh. Niatnya yaitu niat tabarrud atau tanzifah, membersihkan. Niatnya mengresiki sama mendinginkan, menyejukkan badan, bukan niat toharoh. Jadi kalau pas menstruasi atau nifas itu kita boleh sering-sering melakukan tindakan seperti wudu tapi niatnya betul toharoh, seperti itu ya. Jadi mulai umur 9 tahun kalau sudah keluar darah itu dari
dari kemaluan perempuan itu adalah termasuk darah menstruasi nanti sampai umur yang tidak terhingga. Kemudian kalau umpamanya yang menstruasi itu ketika sudah menstruasi mungkin seminggu rata-rata ya, atau 5 hari, atau mungkin ada yang 10 hari, itu kita harus sudah mulai melihat atau cara bagaimana kita harus paham ya, bagaimana tanda-tanda berhentinya haid atau selesainya haid. Nah, tandanya makanya kan mesti kadang kalau umumnya perempuan itu hari pertama itu belum deres banget. Bisa jadi hari kedua, tiga, keempat itu 3 hari itu paling deres. Hari kelima itu mulai agak agak reda. Hari keenam itu sudah mulai tidak keluar, tidak tidak pakai pembalut, nggak apa-apa. Hari ketujuh itu nanti bisa jadi sudah mulai mampet koyok gak metu, tapi nanti harus dilihat, dicek ya. Diceknya itu kan pakai kapas. Nah, pakai kapas nanti disentuhkan di tempat keluarnya darah tadi, di kemaluan tadi, itu nanti dicolekkan gitu ya. Makanya pamane kok tasih jambon pink atau masih coklat lembar nggih. Suwun. Kok masih coklat atau masih kuning agak kecoklatan, itu berarti belum suci. Jadi hati-hati ya. Jangan tergesa-gesa untuk keramas suci, karena ini nanti justru malah adewe nek pun kadung keramas. Padahal nanti bisa keluar lagi lah itu sentian. Jadi ketika kita itu masih sudah dilihat pakai kapas, kok masih coklat atau masih agak kuning-kuning, belum putih seputih itu kayak itu kalau bahasanya itu, atau halo maklar sendar gitu. Jadi kayak air ludah agak kecoklatan, itu berarti belum suci. Jadi jangan keburu-buru, karena dulu Sayyidatuna Aisyah itu dinasihati sama Nabi, ojo ke susu, jangan tergesa-gesa suci, karena kalau masih kuning, masih belum seputih kapas itu belum suci, seperti itu ya. Jadi bagi perempuan pun dinikmati ya sih. Nah, tadi lho maksud intinya. Kemudian kalau sudah mungkin waktunya pagi kok belum suci, sore malamnya kok dilihat kok alhamdulillah sudah bersih, sudah suci gitu ya. Itu nanti kita bisa keramas. Mandi suci ya, suci dari haid. Oke. Nah, itu nanti selama kita menstruasi itu tadi saya sampaikan boleh membersihkan anggota tubuh seperti kita saat wudhu, tapi niatnya bukan untuk toharoh, niatnya hanya untuk tabarut itu bardan, untuk mendinginkan ya, dan untuk nadofah untuk membersihkan aja, jadi bukan untuk toharoh gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah suci, kita siap-siap untuk mandi besar, mandi suci dari menstruasi. Nah, itu niat mau mandi itu boleh pakai Jawa, boleh pakai Arab. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari, karena ini hadas akbar, menstruasi, nifas sama berhubungan suami istri jima itu adalah hadas akbar ya. Minal hadasil akbari minal haidi. Jadi kita mau mandi atau pakai Jawa nggak apa-apa, pakai Indonesia nggak apa-apa. Niat ingsun adus krono haid lillahi ta'ala. Nah, seperti itu. Lalu digebyur dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, yang penting telas KBC. Itu yang penting telas KBC. Jadi mandi besar apapun itu ya. Mandi besar apapun itu, baik mandi junub, mandi karena nifas, mandi karena menstruasi, mandi karena mimpi basah bagi laki-laki. Yang penting ki pertama bersihkan dulu ya, bersihkan dulu kemaluannya itu. Ada ulama yang ini wudhu se, anggotane wudhu se, baru itu terus kayak digerujuk dari ujung rambut sampai ujung kaki sampai teles kabeh sana. Jadi keri ritual samponan, sabunan, sikatan, sabun wajah dan lain sebagainya. Jadi yang penting ini ya yang perlu diperhatikan. Nah, seperti itu.
Kemudian nanti kalau untuk perempuan, kalau umpamanya pun bar menstruasi sudah tadi dilihat pakai kapas sudah bersih, kemudian mau mandi besar lah itu. Ini kok make dadi make kudune ganti kelambi kabeh. Umpamanya kok bajunya yang kemarin pas pas habis menstruasi. Kalau saya biasanya ya untuk hati-hatinya karena kita itu menstruasi kan kadang seminggu. Itu kalau kita itu pakai handuk pas seminggu pas menstruasi itu kan kadang anduk iki nggo ngresiki anu to, nggo ngresiki bagian bawah juga toh. Itu kadang kan mbok menawa lo lalaline kena darah, kena najis menstruasi. Itu lo lalaline ya. Jadi kalau mau suci itu sebaiknya ganti anduk, ganti handuk, ganti baju yang baru. Maksudnya itu baru ambil dari lempitan yang baru, fresh gitu ya. Maksudnya ambil baju yang bersih. Anduknya juga ganti. Itu karena untuk hati-hati agar siapa tahu ngawekane hati-hati pas kita menstruasi itu kita memakai anduk buat mandi tersebut itu siapa tahu kena darah head karena yang kita andukkan seluruh tubuh. Nah, itu untuk lebih baiknya seperti itu. Pun ngoten niku nggih. Jadi tadi ketika luhur kok ternyata saya masih di perjalanan masih belum sampai rumah. Gak mungkin saya mandi besar di perjalanan, mandi suci dari haid. Lah, kok ternyata sudah masuk asar saya baru sampai rumah. Saya lagi balik. Nah, itu berarti ketika saya sudah asar itu nanti saya rumah saya langsung mandi besar, mandi suci dari menstruasi tadi. Berarti kulo utang sholat duhur. Nah, itu loh. Jadi ketika jam 09.00 esuk pun cetha pun suci, luhur dereng balik, dereng sempat adus besar, asar baru sempat. Lah berarti saya utang sholat duhur. Nah, seperti itu. Itu hati-hati bagi ibu-ibu atau mbak-mbak yang mungkin pas mau mandi suci itu nanti anu nggih, kita jangan lupa untuk nyarutan sholat yang duhur tadi. Misalnya seperti itu misalnya. Oke. Atau mungkin malam. Malam itu kan saya tak delok para maghrib, paya isak jam 09.00 bengi. Jam 09.00 bengi kok pun suci, tak delok pun suci. Nah, tapi kulon ajeng adus adem. Saya nggak berani dingin misalnya gitu ya. Terus lewani adus sesuk-esuk dadak godhog jarang. Mosok ajeng turu kula ajeng keramas. Nah, nanti kan basah mumet. Nah, ini misalnya seperti itu. Nah, saya bisanya mandi besok pagi gitu kan. Lah itu saya besok dadak godhog jarang misalnya. Kalau yang nggak punya shower panas dingin, saya juga belum punya shower. Itu mamanya kok nanti besok itu subuh saya baru mandi suci, itu berarti saya punya hutang isya. Karena bengi jam 09.00 kula pun suci. Nah, jam 09.00 pun suci niku berarti kula pun wajib mandi keramas. Harusnya sudah wajib mandi keramas tapi saya belum berani mandi suci. Lah berarti besok pagi pas subuh niku kula adus suci, berarti kula utang isya. Seperti itu. Jadi untuk ibu-ibu dan mbak-mbak itu hati-hati seperti itu. Kita jangan sampai punya hutang pas menstruasi gitu ya. Kemudian makanya misal besok pas poso. Pas Ramadan ki kula jam 12 atau jam 9 tadi kok sudah suci. Padahal besok itu puasa. Besok puasa kan berarti jam 4 niku sahur, jam 4 seperempat kita kadang pun imsak. Gitu ya. Jam 4 seperempat pun imsak. Nah, seperti itu kan kadang. Nah, itu kula nggih tetep melok sahur, tetep besok berarti kan jam mau isak jam 9 pun suci, kula sesuk pagi-pagi saya harus ikut sahur, kemudian mandi besar. Nah, terus besok sudah langsung bisa ikut puasa. Walaupun kelek adus suci kula pas subuh, kula letangi pamane jam 4. Jam 4 kawanan. Kudu nek mau aja mandi sik, saya nanti nggak uman sahur. Lah berarti kula sahur sik gak apa-apa. Sahur dulu, terus nanti jam 4 seperempat kok imsak. Berarti kan sudah masuk waktu puasa. Itu saya baru mandi suci dari menstruasi, atau bagi yang suami istri mandi suci dari apa itu junub. Nah, itu gak apa-apa. Pas subuh niko adus bar imsak niko kayak adus gak apa-apa. Yang penting mandi suci diniati ya. Nah, seperti itu. Nah, itu tentang mandi junub dan mandi suci karena menstruasi. Sekarang darah yang keluar dari perempuan itu tadi yang pertama sudah menstruasi, yang kedua yaitu darah nifas. Darah nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Oke, bar lahir nih. Nifas itu
pinten, selama ini kalau yang lumrahe menungso, lumrahe perempuan, dari penelitian dulu para ulama salaf ya, misalnya Imam Syafi'i, darah nifas itu rata-rata 40 sampai 60 hari. Nifas itu darah yang keluar dari ini kemaluan perempuan karena habis melahirkan. Itu darahnya atau mungkin habis kiret. Sekarang ada fenomena kiret ya, atau keguguran kemudian dibersihkan ya. Jadi darah ini overdose ya, saya guru ya sama sedema 5. Darah nifas itu darah yang habis melahirkan atau habis keguguran. Jadi jangan lupa, kalau habis keguguran itu kan sekarang ada fenomena, ada yang gugur sendiri, rahimnya sudah resik dewe, tapi ada juga darah yang keguguran itu tidak bisa keluar sendiri janinnya. Misalnya umur janin 3 bulan itu kan 3,5 bulan itu sudah agak membentuk kepala, sudah agak janin bayi sedikit itu ada yang tidak keluar sendiri. Jadi ada yang bisa keluar sendiri, ada yang tidak bisa metu dewi. Itu yang keguguran itu. Akhirnya kan harus kiret. Kuret apa kiret istilahnya ya, seperti itu kan. Dibersihkan pakai alat di di rumah sakit atau di klinik itu melahirkan itu. Nah, di situ nanti kalau habis keguguran atau habis melahirkan kok keluar darah, itu namanya darah nifas. Untuk darah nifas ini kalau cuma keguguran itu kadang bisa jadi cuma seminggu, bisa jadi 10 hari, bisa jadi setengah bulan. Nah itu nanti bensa RCE karena antara perempuan nggak sama. Kadang lengiret sudah bersih, tapi kadang masih keluar darah nifasnya. Bisa jadi seminggu, bisa jadi setengah bulan. Tapi kalau darah nifas habis melahirkan itu nanti bisa jadi rata-rata umur selama 40 sampai 60 hari. Paling lama itu 60 hari. Rata-rata orang Indonesia itu 40 hari. Itu habis 40 hari sudah suci. Nah, ngoten niku. Lah bagaimana nek punya hafalan Al-Qur'an saat menstruasi atau saat nifas itu kita boleh deres untuk menjaga itu loh. Untuk menjaga hafalan pas hafidhoh itu kalau pas habis melahirkan atau pas menstruasi itu boleh maca Quran dijogo apalane. Atau sekarang ada juga yang pakai alternatif, distelke HP, distelke murotal. Nah nanti kan bisa mendengarkan, bisa sambil yang para hafidhoh itu. Nah kemudian ketika menstruasi atau ketika nifas tadi itu apakah selama ini kan ada untuk orang-orang dulu itu kadang nek men itu nggak usah keramas, atau nek nifas itu kan dilihat pakai kapas. Tadi nek rampung nifas bahkan nyanyi itu kita itu dilarang. Maksudnya itu bukan haram, tapi itu dilarang. Kenapa? Karena di kamar mandi itu adalah istananya setan. Ya, jadi hati-hati ya di kamar mandi gitu ya. Nah kemudian habis itu kalau sudah bersih, kalau habis nifas itu bersih ya, nanti kita baru mau mandi suci itu dibersihkan kemaluan, diresiki, ngasih resik. Kemudian nanti kita niat tadi dalam hati ya, niat ingsun adus hadas besar, adus gede ya, niat nawaitul gusla, liro hilangkan hadas besar minan nifasi, karena nifas lillahi ta'ala itu pakai bahasa Arabnya. Kalau pakai kalau mau jamaah itu harus nunggu ini. Kalau pada hari ini saya ingin menggarisbawahi bahwa hari ini kita kan membahas tentang yang pertama tadi, mani itu suci, wadi itu yang keluar karena kelelahan atau buang air kecil. Itu biasanya keluar yang agak lendir-lendir itu namanya wadi, itu najis, kudu diresiki. Dadi nek pas wapi niku aja ming wapi sekilas aja, harus dibersihkan sampai dalam-dalamnya. Karena apa? Karena itu di dalamnya itu wadi itu najis, itu lendir yang keluar setelah buang air kecil atau ketika kita itu setelah mengerjakan sesuatu yang berat gitu ya. Itu wadi. Yang ketiga itu madhin. Madhi itu laki-laki perempuan bisa jadi semuanya bisa keluar ya. Madhi itu karena terangsang atau karena mungkin melihat nonton film atau mungkin berjumbu lah, itu bisa keluar madhi. Madhi itu
apa itu, cairan ya lendir juga sama, laki-laki maupun perempuan bisa jadi sama.